Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Menjelang pelaksanaan Piala Presiden 2025, Polda Jawa Barat tengah mempersiapkan ribuan personel serta menyusun skema pengamanan bersama petugas gabungan. Pengamanan akan dilakukan mulai dari pembukaan sepanjang pertandingan berlangsung hingga berakhirnya turnamen. Jelang Piala Presiden, Polda Jabar siapkan ribuan personel dan skema pengamanan jelang bergulirnya Piala Presiden. Polda Jawa Barat tengah mempersiapkan ribuan personel dan skema pengamanan bersama petugas gabungan saat pembukaan jalannya pertandingan hingga selesai gelaran Piala Presiden. Kepala Biro Operasi Polda Jabar Kombes Pol Laude Aryas Elfatar menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan latihan praoperasi Garuda Lodaya 2025 sebagai langkah awal pengamanan. Kegiatan ini dipandang penting mengingat Piala Presiden merupakan turnamen sepak bola berskala besar yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu diperlukan pengamanan yang solid, terkoordinasi dan terlatih agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Latpraops Garuda Lodaya 2025 disiapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan selama turnamen yang dijadwalkan berlangsung selama 11 hari dari 4 hingga 14 Juli 2025. Melalui latihan ini Polda Jabar menyusun strategi yang komprehensif serta meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan. Turnamen ini memiliki daya tarik yang besar bagi masyarakat dan melibatkan supporter dari berbagai daerah dengan latar belakang yang beragam, sehingga potensi kerawanan dinilai cukup tinggi dan perlu diantisipasi secara matang. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan menegaskan bahwa sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, Polda Jabar tidak boleh lengah dalam menyusun strategi. Latihan praoperasi ini dijadikan sebagai landasan untuk mengidentifikasi potensi gangguan, menyiapkan personel, serta merancang berbagai strategi pengamanan yang dibutuhkan. Salah satu prioritas dalam latihan tersebut adalah pengamanan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat prediktif dan proaktif. Dalam pelaksanaannya, Kombes Pol Laude juga menekankan pentingnya koordinasi antar satuan tugas, peningkatan kewaspadaan dan kesiapan mental, serta menjaga sikap dan etika sebagai aparat kepolisian. Lebih lanjut seluruh potensi gangguan di lapangan diharapkan dapat direspon secara cepat dan tepat. Penggunaan teknologi seperti CCTV, drone, serta posko center dirancang untuk mendukung upaya pengawasan, pengendalian, dan identifikasi masalah selama turnamen berlangsung. Demikian kegiatan dari Polda Jabar, saya Bribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di lapangan apel Mapolda Jabar. Upacara berlangsung khidmat dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara pada Selasa 1 Juli 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Deddy Mulyadi yang akrab disapa KDM menyampaikan ucapan selamat HUT Bayangkara ke-79 atas nama masyarakat Jawa Barat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat. Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa sejarah Polri berakar dari pasukan Bayangkara pada masa Kerajaan Majapahit. Gubernur Jawa Barat berharap Bayangkara masa kini dapat menjaga keamanan negara sebagaimana Bayangkara Majapahit menjaga keamanan kerajaannya. Jajaran Polda Jawa Barat yang hari ini seluruh kepolisian berulang tahun dan Polda Jabar sudah terlihat sebagai jajaran polisi daerah yang humanis dan itu terdistribusi sampai tingkat polsek dan Babin Kamtibmas, dan kemudian sinergitas dengan TNI sangat efektif, berhasil, kemudian memperlihatkan sebuah hubungan dan harmonis dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Ketua DPRD sebagai memiliki forum politik yang memiliki hak budgeting, kemudian hak legislasi, pengawasan, dan sejenisnya. Nah kemudian saat ini memang dari sisi metodologi kerjanya beda. Kami ini Forkopimda nggak pernah rapat, tetapi dalam setiap waktu selalu bertukar informasi melalui media WA. Dan saya setiap ada perkembangan yang terjadi di media sosial, itu saya cepat kemudian berkirim ke Pak Kapolda, dan Pak Kapolda langsung merespon itu. Dan tidak lama itu biasanya hanya beberapa jam itu sudah ada tindakan. Upacara turut dihadiri oleh Pangdam 3 atau Siliwangi, jajaran TNI, Forkopimda,
perwakilan instansi lain, serta para purnawirawan Polri. Peringatan ini menjadi momentum reflektif untuk terus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, lomba TikTok Polri untuk masyarakat yang merupakan bagian dari Hari Bayangkara ke-79 menuai apresiasi dari seniman Indonesia yang menjadi dewan juri dalam proses penilaian. Penjurian lomba TikTok Hari Bayangkara tersebut berlangsung pada Kamis 3 Juli 2025 bertempat di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Untuk menjamin objektivitas, penilaian melibatkan juri profesional seperti komedian dan seniman Jovialda Lopez dan filmmaker Indonesia Mikdad Prakoso. Proses penilaian dipimpin oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repi Handoko, dan didampingi Kombes Pol Gatot Hendro selaku penata kehumasan Polri Madya tingkat 3 di Humas Polri yang berjalan lancar dan partisipatif. Para juri mengaku bangga menjadi juri dan menganggap perlombaan ini merupakan bentuk aspirasi, kreativitas, dan ruang untuk masyarakat lebih dekat dengan Polri. Jujur sebuah kehormatan ya, karena ini melibatkan hampir semua humas di seluruh Indonesia. Jadi sungguh senang sih dan merasa terhormat bisa menjadi juri di sini. Banyak sih dari sinematografi, originalitas, kreativitas, banyak banget aspek, musik, audio. Cuma mungkin yang paling penting bagi saya kan hubungan masyarakat. Gimana cara pesannya tuh bisa sampai ke masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh Polri. Karena kan ini berarti cerita, ini hal-hal positif yang kita tahu tentang Polri. Nah, ini harus diceritakan dan harus banyak ceritanya gitu. Senang sekali dan sangat merasa terhormat karena bisa menjadi juri di kompetisi yang bukan diadakan by daerah saja ya, tapi juga secara nasional, melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat, dari polisi juga untuk membuat video di TikTok competition kali ini. Ini sangat baik sekali karena banyak hal juga yang bisa kita ceritakan kepada masyarakat tentang kisah-kisah inspiratif juga, yang hal-hal baik yang dilakukan sama polisi itu bisa diceritakan kepada masyarakat banyak. Dan juga video-video kreatif ini terutama TikTok bisa memancing audiens secara lebih luas pastinya, karena di TikTok sangat masif sekali sekarang perkembangannya, dan juga video-video inspirasi ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat di Indonesia. Para seniman Indonesia ini menyampaikan apresiasi kepada Divisi Humas Polri karena telah menggelar perlombaan ini. Bagi mereka, Polri telah mendukung kemajuan seni Indonesia melalui video pendek. Terima kasih Divisi Humas Polri sudah mengadakan lomba untuk seluruh polisi di Indonesia. Semoga semakin banyak yang ikutan tahun depan. Selamat Hari Bayangkara ke-79 untuk Polri. Semoga semakin presisi. Saya sangat mengapresiasi besar karena perlombaan TikTok competition ini yang juga bisa memancing seluruh masyarakat Indonesia untuk membuat konten-konten edukatif, konten-konten inspiratif ini bisa terus dilakukan. Jadi saya sangat menginspirasi dan semoga TikTok competition ini bisa kedepannya, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bahkan bisa terus dikembangkan dan juga bisa terus dijalankan. Selamat Hari Bayangkara ke-79, semoga terus polisi bisa presisi. Lomba konten kreatif TikTok yang digelar Divisi Humas Polri ini menjadi salah satu wujud nyata Polri untuk terus dekat dengan masyarakat melalui media kreatif dan partisipatif yang menggambarkan peran Polri dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Barsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia perkuat sinergi melalui rapat koordinasi teknis membahas pelaksanaan kinerja Satuan Tugas Terpadu, penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme pada Rabu 3 Juli 2025 di Gedung Kemenkopolhukam Republik Indonesia.
Pada pagi hari ini kita menyelenggarakan rapat koordinasi teknis kementerian lembaga yang tergabung dalam satuan tugas terpadu penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi dengan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi. Dalam hal ini kita mendapatkan masukan terkait dengan program dan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam satuan tugas, sub-satuan tugas, mulai dari sub-satuan tugas intelijen, kemudian pencegahan, sub-satgas pembinaan, sub-satgas penegakan hukum, sampai dengan sub-satgas komunikasi dan media. Polri bagian daripada stakeholder Kemenko Polkam tentunya, dan kita bersyukur bahwa sinergitas dan kolaborasi Polri, TNI, kementerian lembaga khususnya yang tergabung di dalam satuan tugas terpadu penanganan ormas ini cukup signifikan di dalam perkembangan dari situasi Kamtibmas, terutama yang berhubungan dengan iklim investasi dan dunia usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama kita ingin juga menyusun program sampai ke tingkat daerah. Jadi yang kita susun satuan tugas terpadu tingkat pusat juga paralel dengan penyusunan program-program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh satuan tugas terpadu pada tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Saya kira harapannya cukup jelas karena ekspektasi masyarakat cukup tinggi di dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan kemudian juga mendukung iklim investasi yang bagus dan dunia usaha yang bisa mendukung bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini saya kira yang utama. Pemirsa, Divisi Humas Polri ikut serta dalam rapat koordinasi teknis Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme di Kemenko Polhukam pada Kamis 3 Juli 2025. Forum ini diikuti oleh unsur TNI Polri, perwakilan pemimpinan kementerian dan lembaga instansi di Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan komunikasi publik merupakan langkah strategis yang menciptakan berbagai macam dampak atau disebut dampak multiplayer yang meliputi pemulihan ekonomi dan citra internasional. Namun tidak kalah pentingnya komunikasi publik juga merupakan langkah profesional untuk menghasilkan kepercayaan publik termasuk kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Nah, ini menjadi langkah penting. Maka langkah konkret yang kami lakukan di Polri dalam komunikasi publik ini harus memiliki langkah-langkah komunikasi publik yang multiplier. Artinya tadi sudah disampaikan dari Pak Sesmenko terkait dengan perekonomian. Begitu adanya penindakan, penegakan hukum, pembinaan terhadap premanisme, maka ada multiplier terhadap aspek lainnya. Nah, harapannya adalah secara komunikasi publik juga bisa memberikan multiplier yang sifatnya nanti ada efek deteran. Yang pertama, dalam proyeksi untuk preemptif, proyeksi preemptif ini juga harapannya adalah memberikan multiplier ketika negara atau bangsa ini hadir untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi oleh premanisme. Ini juga terdengar oleh dunia internasional. Di sisi lain, Divisi Humas Polri terus mendorong Kabid Humas Polda Jajaran untuk aktif memberikan informasi publik melalui desk terpadu. Hal ini penting untuk kanalisasi isu di daerah rawan. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga menegaskan, Divisi Humas Polri rutin melakukan evaluasi dan monitoring. Berdasarkan monitoring harian, sentimen positif publik terhadap Polri dalam desk premanisme dan desk tenaga kerja telah melampaui 50%. Tadi sama Pak Deputi melakukan monitoring, kami juga selalu melakukan monitoring harian. Hari ini saja sentimen positif terhadap khususnya yang kami lihat di media online 50% positif terkait dengan
adanya des premanisme dan kemudian des ketenagakerjaan Polri. Ini ada multiplier. Kemudian juga yang ini menjadi sesuatu yang positif. Kemudian untuk media sosial 60% positif untuk hari ini. Terkait dengan Polres Metro Depok mengamankan oknum. Terus kemudian Polri juga kemarin Pak Kapolri menyampaikan 13.430 preman sepanjang 2025 ditangkap dan 3.382 orang menjadi tersangka. Ini langkah-langkah positif diksi untuk memberikan kepercayaan publik sebagai akuntabilitas publik, termasuk akuntabilitas dalam persaingan dunia regional, dalam persaingan investasi untuk juga bagaimana. Polri melalui Divisi Humas Polri terus berkomitmen untuk mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, humanis, dan akuntabel. Hal ini dipandang strategis untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta stabilitas nasional di mata dunia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.